Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo, selamat malam pemirsa. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dalam waktu dekat akan menantang ketiga baca pres untuk adu ide serta gagasan dalam forum terbuka. Hal ini tentu saja menjadi kesempatan yang sangat baik bagi ketiga baca pres, mengingat mayoritas pemilih di pemilu 2024 mendatang adalah para kaum muda. Baik Anies, Prabowo maupun Ganjar menyatakan kesiapan mereka untuk adu gagasan yang akan digelar oleh BEM UI. Bisakah mereka merebut hati para kaum muda untuk melabuhkan pilihannya? Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Uji nyali Capres di kampus bersama saya, Afiani Malik. Uji nyali Capres di kampus. Kampus adalah dunia intelektual muda. Dari kampus pula, masa depan bangsa akan ditentukan, sehingga tepat kiranya jika para calon pemimpin tertinggi negeri ini diuji di sana. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan peserta pemilu bisa hadir di kampus dengan sejumlah aturan punya nilai positif. Kehadiran mereka tidak hanya sebagai ajang kampanye, tetapi juga bisa menjadi ajang diskursus dan pendidikan politik. Pada konteks itulah, langkah Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia untuk menghadirkan para calon presiden patut didukung. Para capres itu ditantang untuk menyampaikan gagasan besar dan mempertahankannya dari kritikan, sanggahan, atau bahkan kecaman insan kampus. Kata Ketua BEM UI Melkisedek Huang, nyali mereka diuji, keberanian mereka ditantang. Mereka diundang memang bukan untuk memberikan kuliah, berceramah, tetapi untuk menjelaskan visi, misi, ide, dan menumpahkan isi pikiran bagaimana menahkodai bangsa ini. BEM pun siap mendebat, siap pula mengulitinya. Tak cuma UI, beberapa BEM lainnya seperti Universitas Gadjah Mada juga siap mengundang mereka. Harus kita katakan, ini adalah kemajuan dalam demokrasi karena kompetisi melibatkan secara langsung kaum intelektual. Boleh juga kita berharap demokrasi kian berkualitas karena partisipasi aktif kalangan muda yang antara lain direpresentasikan oleh dunia kampus. Sebanyak 56,45% pemilih pada pemilu 2024 nanti berasal dari generasi muda, generasi yang berpikiran progresif. Karena itu, adu gagasan di kampus adalah kesempatan terbaik, baik buat capres maupun kaum muda sebagai penentu masa depan bangsa. Adu gagasan di kampus adalah pembuktian seberapa besar keberanian para capres. Kalau sekadar berorasi di depan pendukung sendiri, itu hal mudah. Kalau cuma belusukan agar seolah-olah dekat dengan rakyat atau pansos di medsos, itu hal gampang. Namun akan lebih sulit bagi mereka untuk menjual dan mempertahankan gagasan di depan para mahasiswa yang terkadang sikap kritisnya tak ketulungan. Adu ide di kampus adalah penegasan sehebat apa nyali para capres. Sebagaimana putra-putra terbaik bangsa, mereka semestinya siap datang ke kandang macan. Kita pun patut mengapresiasi kesiapan Anies Baswedan untuk memenuhi tantangan para mahasiswa. Dia bahkan tampak tak sabar lagi menunggu kesempatan itu. Kita juga yakin Prabowo Subianto tak takut meladani mahasiswa. Meski belum ada omongan langsung dari yang bersangkutan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan Prabowo dan Partai Gerindra dengan senang hati berdebat di kampus. Kita juga percaya Ganjar Pranowo berani adu kapasitas di depan Civitas Akademika. Elit PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama, Said Abdullah memastikan itu. Sayangnya, Ganjar masih mempertanyakan debat apa yang hendak dilakukan dan meminta BEM UI bersabar. Jualan ide, adu gagasan para capres di kampus adalah terobosan apik dalam demokrasi negeri ini. Ia harus segera dilaksanakan dengan format yang bisa disaksikan seluruh rakyat di penjuru negeri. Dari situlah
seorang capres bisa diketahui apakah dia benar-benar cerdas dan punya nilai lebih untuk memimpin bangsa ini. Atau sebaliknya, hanya menang pencitraan tetapi sebenarnya minim gagasan. Kepada seluruh capres, anak-anak muda di kampus menunggu nyali Anda. Dan itulah akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, uji nyali capres di kampus. Sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudenzio Suhardi. Bang Gauden, selamat malam. Selamat malam, Mafi. Ini baru asik, anak muda yang kritis ya nggak Bang? Yeah. Diskusi di kampus dengan teman-teman mahasiswa, selain jadi ajang kampanye juga bisa jadi ajang pendidikan politik dan menakar kekritisan dari mahasiswa dan sejauh mana juga menakar daya tampung aspirasi masyarakat dari masing-masing baca pres gitu Bang Gauden. Ya, kampus itu kan hakikatnya tempat persemaian peradaban intelektual ya. Di sanalah tumbuh para pemimpin-pemimpin kita. Karena itu elok nian jika para bakal calon presiden ini bersedia diuji nyalinya untuk dikuliti di kampus gitu. Jangan takut gitu. Jangan takut ya. Akan seperti apa kira-kira kebayangnya, karena kemudian ini kan juga merespon dari keputusan MK gitu kan Bang Gauden. Kalau debat baca pres gitu ya di kampus beda dengan debat-debat yang lebih formal seperti debat yang disediakan oleh KPU atau mungkin organisasi tertentu gitu? Ya, KPU memang di dalam peraturan KPU terbaru itu kan menyiapkan 5 kali debat nanti ya untuk para kandidat calon presiden. 3 debat itu untuk calon presiden dan 2 debat untuk calon wakil presiden. Tentu debat di KPU itu kan sudah diatur formatnya, ada panelisnya yang ditentukan oleh KPU. Kalau di kampus tidak ada yang bisa mengatur mahasiswa. Tetapi kita ingatkan juga supaya kehadiran bakal calon presiden di kampus itu sangat penting, karena para mahasiswa itulah yang memotori gerakan reformasi 98. Kita tidak bisa menikmati demokrasi yang ada saat ini tanpa mahasiswa. Tanpa perjuangan dan pengorbanan mahasiswa ya. Karena itu bagus kalau para bakal calon ini mau diuji otaknya di kampus. Ini debat ya, jangan kemudian sambil debat habis itu demo ya. jangan ada agenda lain-lainnya lagi nih. Nah, Bang Gauden, saya mengajak Bang Gauden juga pemirsa untuk menyimak seperti apa sih tanggapan dari para baca pres atas undangan atau sebenarnya tantangan untuk debat di kampus. Kita simak berikut ini. Ya, ini pertama dari Anies Baswedan, ya kan, menanggapi tantangan dari teman-teman di BEM UI untuk debat di kampus UI. Tanggapannya adalah, yuk kapan? Nah, ini berarti udah setuju ya Bang Gauden ya, dari Anies Baswedan. Kita lihat berikutnya, ada, menanggapi ini perwakilan dari Gerindra nih. Ada Waketum Partai Gerindra, Bibu Roman, mengatakan Pak Prabowo akan terbuka mendatangi kampus jika diundang. Beliau itu memiliki atau mempunyai banyak gagasan untuk didiskusikan dengan kampus. Oke, itu dari 2 perwakilan lah, dari Anies dan juga Prabowo. Seperti apa statement dari atau respon dari PDIP yang mewakili baca pres Ganjar Pranowo? Kita simak bersama. Kami akan datang. Kami siap untuk datang ke kampus-kampus. Kampanye dan debat ya Pak? Yes. Tapi kata Mas Ganjar. Dan hebat BEM UI itu. Mas Said, tapi kata Mas Ganjar, tar dulu belum apa-apa udah debat, katanya gitu. Oh iya, yang dimaksud itu kan bukan persoalan debatnya, tapi substansi yang akan dibahas apa. Jadi jadinya bisa jadi nih debat pertama di kampus adanya di UI nih Bang Gauden. Karena kayaknya nggak akan ada juga baca pres yang berani menolak ketika saingannya mengatakan siap gitu Bang Gauden. Ya, kita tunggu sampai tanggal 14 September. Rencananya di UI itu akan digelar 14 September. Dan kita akan melihat dan menyaksikan siapakah gerangan bakal calon presiden yang mau uji nyali di kampus UI. Kita berharap sih semuanya datang gitu ya. Tetapi yang paling penting itu kalau yang sekarang terjadi itu kan para bakal calon presiden itu lebih banyak buihnya ya. Tetapi substansi pemikiran mereka itu jarang sekali kita dengar. Hanya satu ya ada lah ya. Selewatan lah ya, belum secara dalam kita tangkap gitu ya Bang. Karena itu debat di kampus itu
salah satu instrumen yang paling bagus untuk menguji wawasan para calon presiden. Kita berharap para calon presiden itu terlihat kapasitas intelektual mereka. Ya. Kalau kita lihat dari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, Ya. Republik Indonesia ini dimerdekakan oleh mereka-mereka yang kita sebut kaum intelektual gitu. Karena itu untuk menjadi pemimpin itu tidak cukup hanya mengandalkan popularitas gitu ya, tetapi yang paling penting itu kapasitas intelektual mereka. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan diskusi ini, Bang Gones dan juga pemirsa, termasuk kenapa kami juga mengangkat soal anak muda. Kita tahu bahwa anak muda ini akan mendominasi pemilih di pemilu 2024, bisa dikatakan hampir 60%, datanya 56,45%. Pemilih adalah generasi muda. Kenapa kemudian ini penting? Dan bagaimana Baca Pres ini merespon aspirasi dan juga gaya anak muda saat ini? Tetaplah bersama kami. Pemirsa, ini kami tampilkan jumlah pemilih pemilu 2024 berdasarkan kelompok usia. Nah, Bang Gones, ini kami kategorikan jumlah pemilih dengan kelompok usia mereka. Nah, kalau kita lihat sebenarnya generasi milenial dan juga generasi Z ini kalau angkanya digabungkan cukup tinggi loh, di atas 60%. Jadi nggak bisa main-main. Ini bukan sesuatu yang bisa dilewatkan begitu saja oleh Baca Pres. Mereka mendominasi menjadi pemilih di 2024. Gimana caranya Baca Pres ini merespon aspirasi dan juga gaya anak muda? Ya, kalau kita mau jujur ya, sebetulnya penentu kemenangan pemilu maupun Pilpres 2024 itu adalah anak-anak muda. Mengapa demikian? Karena yang terpotret di dalam survei itu kan adalah loyalis ya, atau pendukung tradisional. Karena itu mau tidak mau para bakal calon presiden itu harus mulai memasuki jiwa-jiwa anak muda, apalagi mereka baru pertama kali memilih ya. Betul. Karena baru pertama kali memilih, mereka belum punya preferensi terhadap siapa calon presiden yang akan dipilih. Mereka tentu akan mendapatkan informasi-informasi terkait bakal calon presiden itu di media sosial ya. Dalam konteks itu ditemukan relevansi pentingnya ikut debat di kampus, karena di kampus itu kan anak-anak muda ya. Iya, dan bisa jadi viral itu kan. Lalu kemudian tanda kutip menjadi sebuah poin plus dalam agenda kampanye mereka gitu. Betul, kalau kita lihat anak-anak muda sekarang tuh, anak muda itu sangat memuja otak kok, memuja orang-orang pintar, bukan orang-orang yang hanya populer saja gitu. Karena itu penting sekali diuji kapasitas intelektual mereka di kampus, sehingga kita nanti tidak membeli kucing dalam karung untuk memilih calon presiden yang akan datang. Perlukah kemudian Baca Pres yang bisa dikatakan mungkin usianya agak jauh nih kalau lihat pemilih muda nih ya, merubah gaya dan karakter mereka gitu untuk menggrab atensi atau mengambil atensi dari pemilih muda? Ya, kalau undang-undang kan hanya mengatur batas bawah ya, batas bawah calon presiden itu yang ada sekarang itu kan 40 tahun ya. Itu berarti kan kita tunggu putusan MK nih Bang ya kan, jangan-jangan bisa kurang lagi. Artinya sekarang yang diatur undang-undang itu kan batas bawahnya 40 tahun. Itu artinya sangat dibutuhkan keterampilan dari bakal calon presiden maupun para tim suksesnya untuk menggrab anak-anak muda ini. Bagaimana caranya? Tentu mereka harus lebih berjiwa muda gitu ya. Ini adu kreatif antar tim ses juga nih ya Bang ya? Ya memang pada akhirnya bukan hanya semata-mata calon presiden ya, tetapi juga seluruh ekosistem yang mendukung itu. Kita berharap yang menjadi calon presiden dan yang terpilih nanti itu adalah orang-orang yang sudah teruji, gagasan-gagasannya bisa diuji dan bisa didebat oleh mahasiswa. Oke, baik. Bang Gones, kita harus jeda lagi. Nanti kita akan lanjutkan, termasuk juga sebenarnya pemirsa ada keputusan MK yang merevisi pasal 280 ayat 1 huruf H dari Undang-Undang Pemilu yang intinya dilarang berkampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan juga tempat pendidikan kecuali untuk fasilitas pemerintah dan juga tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab dan juga hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Bagaimana sebenarnya penerapannya agar tidak disalahgunakan? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Baik pemirsa, kami tampilkan hasil dari polling yang kami lakukan di Instagram Metro TV. Setujukah Anda para baca pres adu gagasan di kampus? Wah asik, karena sebanyakan dari yang ikutan polling kita mengatakan setuju, iya bagus sebagai pendidikan politik kaum anak, kaum muda. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, sebentar, kampus itu bukan tempat kampanye. Itu dari Instagram, kita lihat seperti apa di Twitter. Sepertinya juga disambut hampir sama nih ya, 84% dari warga Twitter mengatakan bagus sebagai pendidikan politik kaum muda, baca pres adu gagasan di kampus, dan 16% mengatakan tidak, kampus bukan tempat kampanye. Baik, nah merespon tadi, ini menyambung juga nih Bang hasil dari polling kita. Ada kan catatannya dari keputusan MK yang merevisi salah satu dari Undang Pemilu, ada pengecualian yaitu fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Bagaimana supaya penerapannya ini tidak disalahgunakan, tidak misalnya penanggung jawabnya terafiliasi dengan parpol tertentu atau baca pres tertentu, penanggung jawab peserta tim ses gitu Bang. Ya tentu yang menjadi perdebatan sekarang ini dan menjadi pertanyaan banyak orang, apakah Badan Eksekutif Mahasiswa itu boleh menyelenggarakan debat di kampus? Akan berkorelasi siapa sesungguhnya penanggung jawab di kampus itu. Yeah. Tentu penanggung jawabnya ya rektor. Gitu ya. Dan Senat Mahasiswa bisa saja meminta izin kepada rektorat untuk menggelar debat tersebut. Gitu ya. Apakah debat itu bagian dari kampanye atau tidak? Kalau kita membaca putusan Mahkamah Konstitusi, di sana dikatakan kampus maupun lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah itu bisa dimasuki oleh peserta pemilu, tetapi tanpa membawa embel-embel atau atribut-atributnya. Itu artinya dibutuhkan mekanisme tersendiri yang akan diatur lebih lanjut oleh KPU, bagaimana cara supaya para peserta pemilu ini bisa mendatangi kampus dan fasilitas pemerintah tanpa membawa atribut tadi. Salah satu pilihan ya debat tadi. Debat itu pilihan cerdas supaya para bakal calon presiden ini bisa menyampaikan visi misi mereka kepada rakyat langsung. Tapi kan sebenarnya Bang Gaudens, tanggal 14 September itu kan belum resmi. Debat itu kan bagian dari kampanye. Sementara belum resmi ke pendaftaran ke KPU, cawapresnya belum juga ada, koalisinya mungkin juga berubah, dinamika politik masih terus berjalan gitu. Apakah tidak terlalu dini untuk menggelar di bulan-bulan September untuk debat ini? Ya sama saja paguyuban pemerintah daerah mengundang 3 bakal calon presiden untuk berbicara di depan mereka kan, menyampaikan visi misi mereka. Hanya saja bedanya ketika masuk kampus itu mereka siap didebat oleh mahasiswa, kalau tidak ya konyol gitu. Oke, jadi sebenarnya tidak ada masalah ya, tidak melanggar peraturan atau kena semprit dari KPU Bawaslu ya untuk debat ini ya. Sepanjang dilakukan tanpa membawa atribut-atribut tadi. Daripada bakal calon presiden itu menginstruksikan pendukungnya untuk menempel stiker di rumah-rumah warga, lebih bagus otaknya yang diuji. Kita lihat apakah kemudian jadi nih nanti debat di Universitas Indonesia tanggal 14 September mendatang. Bang Gaudens, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Saya Afif Malik undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.